Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggraheni Niriasari. Kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, syarat reaksi redoks itu setara. Yang pertama adalah setara jumlah unsur di ruas kiri anak panah itu harus sama dengan jumlah unsur di ruas kanan anak panah. Yang kedua, setara jumlah muatan di ruas kiri anak panah sama dengan jumlah muatan di ruas kanan anak panah. Kemudian, ada larangan untuk mengubah-ubah. Apa saja? Yang pertama, itu indeks. Indeks tidak boleh diubah-ubah. Yang kedua, harga muatan. Harga muatan ini juga tidak boleh diubah-ubah. Kenapa? Karena mengubah indeks dan harga muatan itu sama saja mengubah senyawa atau ionnya. Yang boleh diubah-ubah hanya koefisien. Selanjutnya kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Kita membahas suasana asam terlebih dahulu ya. Saya contohkan untuk persamaan reaksi berikut ini. Langkah pertama yaitu kamu pisahkan terlebih dahulu reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Setelah kamu reaksikan, kemudian kamu samakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan. Langkah selanjutnya, tuliskan bilox dikali dengan jumlah atomnya. Nah, kita pisahkan. Cl negatif itu pasti dia akan berubah menjadi Cl2. Kemudian, setarakan dulu. Unsur yang di sini Cl-nya ada 2, maka unsur di sini dia jumlah unsurnya harus sama dengan 2 nanti. Maka di sini harus dikalikan 2. Setelah itu, dari harga perubahannya itu kan dia dari 2 dikali negatif 1 kan jadi negatif 2. Yang di sini karena dia netral maka harganya sama dengan 0 gitu. Nah, agar dia ini setara itu nanti kita cari di berikutnya ya. Jadi kita cari dulu perubahan bilangan oksidasinya dulu, biloxnya. Di sini N-nya karena negatif 1 gitu ya. Di sini harus negatif 1, maka di sini negatif 4 dari negatif 2 dikali 2. Berapa? Ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1, maka dia diketahui positif 3. Untuk NO, ini dia harus sama dengan 0. Berarti karena di sini negatif 2, maka di sini harus positif 2. Gitu ya. Nah, ini dipisahkan. Maka ini yang disebut dengan reaksi oksidasi, kalau yang di sini reaksi reduksi. Untuk persamaan reaksi yang kita pisahkan ini, kita tadi sudah tahu koefisiennya Cl-nya ya. Cl-nya ini di sini totalnya adalah negatif 2. Kalau di sini 0, berarti agar dia setara gitu ya, maka kita perlu melakukan menghitung perubahannya. Berarti perubahannya dia adalah naik 2 elektron. Kalau yang sehingga dia karena biar dia ini menangkap gitu ya, karena dia oksidasi berarti dia melepaskan elektronnya itu, maka dia di sini ditulis melepaskan 2 elektron. Kalau yang NO itu dia mengalami penurunan. Mengalami penurunan berarti kan dia
bilangan oksidasinya turun. Bilangan oksidasinya turun berarti dia reaksinya adalah reaksi reduksi. Maka dia menangkap berapa elektron gitu kan, agar dia nanti jadi setara. Jadi dia menambahkan 1 elektron sehingga dia nanti di sini -1 ditambah +3 itu ketemunya +2. Berarti kan dia akan sama gitu ya. Yang ini juga sama. -2 di sini juga nanti jadi -2, maka dia sama. Nah, jadi langkah yang ini adalah kamu menentukan perubahan bilangan oksidasinya gitu ya, dengan menambahkan perubahan elektron. Kalau reduksi berarti elektronnya di kiri, kalau oksidasi berarti elektronnya berada di sebelah kanan. Gitu ya anak-anak ya. Langkah yang ketiga adalah menyamakan muatan kiri dan kanan dengan menambahkan ion H positif pada pihak yang kekurangan muatan kalau suasananya asam. Tapi kalau suasananya basah berarti dia nanti menambahkan ion OH- pada pihak yang kekurangan muatannya sih. Ketika dia suasananya basah ditambahnya ion OH negatif gitu ya. Setelah itu samakan atom H dengan menambahkan H2O. Pada kedua reaksi ini tadi yang sudah ya saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, muatannya ini di kiri 2 dikali -1 kan sama dengan -2. Kalau yang di sini kan 0, di sini -2, maka di total 2 ditambah ini kan ketemu -2, yang di kanan juga -2, maka dia sudah tidak perlu ditambah ion H positif. Untuk yang di bawah karena dia -1, yang di sini juga -1, sedang NO yang di sini adalah sama dengan 0, maka ini di total, jumlah totalnya itu adalah -2. Berarti -2 yang di kanan 0, maka yang perlu ditambah H positif adalah yang di ruas kiri agar harganya itu menjadi sama dengan 0. Maka yang di H2 yang di sini ini dia dipindahkan ke sini gitu ya. Nah, setarakan jumlahnya karena hanya di sini di kiri itu hanya ada 2, maka di sini hanya juga harus sama dengan 2, maka dia dikalikan 1. Langkah yang keempat itu adalah kamu samakan elektron reaksi reduksi dan oksidasinya dengan mengalihkan faktornya dengan menjumlahkan reaksi tersebut. Jadi kamu buat reaksinya, ini dia melepas 2 elektron, yang di sini menangkap 1 elektron dan 2 H positif, kemudian melepaskan H2O. Nah, elektron di sini itu kan dia 2, elektron di sini 1. Maka yang di sini itu kamu jumlahkan, kamu setarakan dulu ya. Maka di sini harus kalikan 1, yang di sini kalikan 2. Kenapa? Agar elektronnya menjadi sama. Kalau sudah sama, maka elektron di kiri dan di ruas kanan menjadi hilang. Tinggal kamu jumlahkan reaksinya, sehingga reaksinya menjadi 2Cl negatif ditambah 4H positif ditambah 2NO negatif menjadi Cl2 plus 2NO plus 2H2O. Begitu ya. Sekarang untuk metode setengah reaksi yang terakhir, yaitu ketika dia suasananya basah. Langkah pengerjaannya sama. Saya berikan contoh untuk reaksi ini. Langkah pertama sama ya, pisahkan reaksi reduksi dan oksidasinya. Kemudian karena Br di sini 2, di sini 1, berarti nanti yang dikalikan 2 itu adalah Br negatif yang berada di ruas kanan gitu ya.
cari biloxnya. Berarti di sini 2 kali negatif 1, negatif 2. Kalau yang di sini karena dia diatomik maka 0. Yang di sini positif 5. Dari mana? Ini tadi negatif 1 gitu ya. Berapa ditambah negatif 6 sama dengan 1 berarti positif 5. Yang di sini totalnya harus negatif 1 karena muatannya adalah negatif 1. Sehingga berapa ditambah negatif 8 sama dengan negatif 1, maka ketemunya positif 7. Kalau dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti namanya reaksi reduksi. Kalau dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, berarti dia reaksi oksidasi. Langkah yang kedua itu kamu tentukan perubahan biloxnya. Tambahkan elektron sesuai perubahannya. Kalau reaksinya reduksi berarti elektronnya di kiri. Kalau dia oksidasi berarti elektronnya berada di sebelah kanan. Nah ini, karena dia ini muatannya perubahannya di sini dari 0 gitu ya, menjadi negatif 2. Maka yang di sini dari positif 5 menjadi positif 7, maka yang 0 menjadi positif 2, ini berarti dia mengalami penurunan elektron sebanyak 2. Kalau yang di sini dia mengalami kenaikan elektron sebanyak 2, gitu ya. Nah, karena dia mengalami kenaikan, maka dia perlu menangkap elektron sebanyak 2 agar muatannya sama elektronnya. Di sini positif 5, kalau positif 7 ditambah negatif 2 kan hasilnya juga positif 5. Untuk selanjutnya, langkah ketiga yaitu samakan muatan kiri dan kanan dengan menambahkan ion OH- karena dia suasananya basah. Siapa yang ditambah OH negatif? Yang ditambah OH negatif itu adalah pihak atau ruas yang kekurangan muatan gitu ya. Selanjutnya setelah muatannya diberikan, kamu setarakan jumlah hidrogennya dengan cara apa? Dengan cara penambahan H2O. Contohnya tadi ya, ini dia menangkap 2 elektron menjadi ini. Yang di sini tadi melepaskan 2 elektron. Muatannya di sini negatif 2, yang di sini disamakan. Di sini 0, maka PR yang di sini negatif 2. Karena sudah sama, maka tidak perlu ditambahkan ion hidroksida. Berbeda kalau yang sudah sama ya, karena negatif 2 ditambah 0 kan negatif 2. Yang di ruas kanan ini juga negatif 2, maka tidak perlu ditambahkan ion OH negatif. Untuk reaksi yang kedua, ini dia harganya negatif 2. Yang di sini negatif 1. Yang di sini negatif 1. Kemudian kita total. Karena yang di sini negatif 1 itu harus sama dengan yang di sini. Negatif 1 ditambah negatif 2, yaitu negatif 3. Maka yang di sini biar dia ini bisa menjadi negatif 3, maka ditambahkan negatif 2 gitu ya, ditambahkan negatif 2. Nah, negatif 2-nya ini berarti artinya dia ditambah OH- sebanyak 2. Karena H yang di sini menjadi 2, maka perlu ditambah H2O sebanyak 1. Langkah yang keempat itu menyamakan elektron reaksi reduksi dan oksidasinya dengan mengalihkan faktornya. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara menjumlahkan reaksinya gitu ya. Br2 ditambah 2 elektron gitu ya, menjadi 2 Br-
IO3 negatif tadi dia sudah menangkap 2 hidroksida menjadi IO4 negatif ditambah dengan 2 elektron. Maka ketika dia ditambah H2O, kita lihat karena jumlah elektronnya ini sudah sama, maka tidak perlu menyamakan lagi gitu ya. Tinggal langsung dicoret. Jadi kalau dikalikan ya dikalikan 1 gitu ya, sehingga jadinya ini sudah dicoret, ini dicoret gitu. Maka nanti jadinya BR-nya yang di sini OH-nya menjadi 2 gitu ya. Kemudian ini reaksinya menjadi sudah setara. Paham ya anak-anak ya? Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak penjelasan saya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, bisa diulangi lagi dari depan agar lebih paham lagi ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, beri like dan share kepada teman-teman kalian agar video yang saya berikan ini lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.